Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan takwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita orang-orang beriman untuk menunaikan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, yaitu berpuasa Ramadan. Berpuasa selama 1 bulan penuh bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala tentu ketika mensyariatkan atau menurunkan perintahnya agar kita berpuasa, tujuan dari itu semua bukan agar kita hanya merasakan lapar dan dahaga. Bukan itu esensinya. Tapi jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuan daripada puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus ingat, kita harus selalu memantapkan diri kita bahwa Ramadan itu adalah madrasah, adalah sekolah pembentukan karakter, di mana Allah ingin agar kita, hamba-hamba yang beriman ini, mencapai derajat takwa. Karena takwa adalah tujuan tertinggi, tujuan teragung dari semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Takwa adalah tujuan puasa. Maka barang siapa yang puasanya tidak mengantarkan kepada ketakwaan, dapat dipastikan dia adalah orang yang merugi. Na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya dan kemudahan kepada kita untuk meraih ketakwaan itu ketika kita mengerjakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Saudaraku, saudara seiman yang dirahmati Allah, takwa itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, kata Nabi. Sambil beliau menunjuk kepada dadanya bahwa takwa itu adalah sesuatu di hati. Tapi meskipun dia adalah hal yang gaib, yang gak nampak karena di hati tempatnya, tapi ketika hati itu terpenuhi oleh takwa, maka pasti itu akan berdampak kepada banyak hal pada anggota tubuh kita, pada lisan kita, pada tangan kita, pada gerak-gerik kita, pada pikiran kita. Nah, salah satu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita mengenai sifat orang bertakwa itu adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengannya. Itu ayat dalam surah Al-Imran ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi Allah setelah menyebutkan akan nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini, ya. Nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat harta benda. Allah lalu ingatkan kita. Hal kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, tidakkah aku beritakan kepada kalian, wahai manusia, khususnya orang-orang beriman, bi khairin min dzalikum, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah disebutkan, dari kenikmatan dunia, dari kesenangan dunia. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim,
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada pahala surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang suci, ya. Wa ridwanu minallah, serta keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan apa sifat-sifat mereka orang-orang yang bertakwa itu. Apa yang merupakan kebiasaan orang bertakwa, dan itu menunjukkan akan adanya takwa di hati, ya. Allah mengatakan kemudian, Allah berfirman kemudian, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu orang-orang yang berkata, rabbana innana amanna, Tuhan kami, Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari api neraka. As-sabirin, mereka adalah orang-orang yang sabar. As-sadiqin, was-sadiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Wal qanitin, dan orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Wal munfiqin, dan orang-orang yang berinfak. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar bil ashar, pada waktu sahur. Ini adalah amalan-amalan yang kalau ditekuni, ya, kalau selalu dijaga oleh seseorang, maka dapat dipastikan dia adalah orang yang bertakwa. Apa yang pertama? Mereka adalah apa yang pertama dari ciri ketakwaan itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawassul dengan keimanan. Iman yang terpatri dalam hati mereka. Dalam orang-orang yang bertakwa itu dijadikan sebagai tawassul, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah talabul maghfirah minallah. Dia senantiasa banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang bersih dari dosa. Terkadang dia berbuat dosa. Terkadang dia melakukan hal-hal yang Allah murkai. Tapi ketika itu dilakukan, baik secara sengaja ataupun tidak, maka orang yang bertakwa pasti akan cepat kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Yang ketiga, sifat orang yang bertakwa adalah mereka banyak meminta kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Petaka yang paling besar yang dialami manusia adalah ketika Allah memurkainya di akhirat nanti. Ketika Allah menjerumuskannya ke dalam neraka Jahannam, wal-iyadu billah. Ketika Allah mengazabnya di neraka Jahannam, wal-iyadu billah. Itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa banyak berlindung kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang neraka. Dari azab neraka. Yang keempat adalah merupakan ciri orang yang bertakwa, as-sabru ala ta'atillah wa an maharimillah wa ala aqdarillah al-mu'limah. Orang yang bertakwa itu memiliki komitmen, usaha untuk senantiasa bersabar di dalam menjaga ketaatannya kepada Allah, dan bersabar di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baginya menyakitkan, takdir buruk yang tidak dia sukai. Ketika itu terjadi, ketika itu dialami, maka orang yang bertakwa insya Allah akan menerima dengan ikhlas, menerima dengan kemantapan, dengan keyakinan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, sifat yang keempat adalah bersabar. Yang kelima, orang yang bertakwa itu di antara sifatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, adalah as-sidqu fil aqwali wal a'mali wal ahwal. Senantiasa jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam setiap keadaan. Dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur, baik kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah jujur kepada dirinya sendiri. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Yang keenam, merupakan sifat orang yang bertakwa adalah sifat qanut. Ya. Apa itu qanut?
huwa dawamut ta'ah al khusyu. Kunut itu adalah, sifat kunut adalah dia senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan kekhusyuan hati di dalam mengerjakan ketaatan itu. Yang ketujuh, sifat orang yang bertakwa adalah al-infaq fi sabilil khairat alal fuqara wa ahli hajat. Senantiasa meningkatkan semangat berinfaknya kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, serta orang-orang yang serta mereka yang membutuhkan akan bantuannya. Ya. Orang-orang yang bertakwa pasti memiliki usaha, memiliki tekad untuk menjaga ibadah sosial ini, ibadah infak. Ya, ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Dan yang kedelapan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi adalah bahwa merupakan ciri adanya ketakwaan dalam hati itu adalah al-istighfar. Senantiasa memperbanyak istighfar. Ya, banyak istighfar kepada Allah. Terkhusus kapan itu? Terkhusus di waktu sebelum subuh atau dikenal dengan istilah waktu sahur. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu paginya bukan saat matahari terbit. Paginya adalah ketika dia mengerjakan qiyamul lail di sepertiga akhir malam. Kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dijaga oleh orang yang beriman dan dia ikhlas mengerjakan itu, dia menikmati ibadah tadi itu, maka dapat dipastikan dia adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa pasti dapat 4 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah akan berikan dia apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Janji Allah itu, Allah nggak mungkin lupa dengan janjinya. Dan yang ketiga, janji Allah juga buat orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan mudahkan segala urusannya. 3 hal ini pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di dunia ini. Dan yang keempat, janji Allah buat yang bertakwa, buat mereka yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan segala dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan Allah akan lipat gandakan pahala hamba tersebut di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan takwa. Semoga kita di bulan ini termasuk yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan, bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi kita benar-benar mendapatkan tujuan dari puasa itu, tujuan dari Ramadan itu, yaitu adalah ketakwaan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.